Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama Kang Suhada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah sholat jamak dan qashar. Namun sebelumnya buat teman-teman semua jangan lupa dukung saya dengan like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi membuat video-video yang insya Allah bermanfaat. Dan semoga channel saya lebih berkembang lagi sehingga bisa bermanfaat lebih luas lagi. Allahumma amin. Oke, langsung saja teman-teman kita bahas masalah sholat jamak dan qashar. Jadi ketika seseorang dalam perjalanan musafir itu boleh atau mendapatkan rukhsah bisa menjamak sholat, juga bisa mengqashar sholat, juga bisa menjamak plus qashar. Jadi terkadang musafir itu kadang melaksanakan rukhsahnya dengan menjamak saja tanpa mengqashar, kadang mengqashar saja tanpa menjamak, itu boleh. Atau terkadang dikumpulkan jamak juga qashar juga. Kalau jamak kan mengumpulkan sholat ya, dua sholat dikumpulkan dalam satu waktu. Kalau mengqashar itu hanya meringkas satu sholat saja ya. Duhur, di waktu duhur meringkas sholat duhur saja. Nanti di waktu asar meringkas ngasar saja. Nah, kita akan bahas bagaimana tata caranya mengqashar saja, menjamak saja, juga bagaimana caranya menjamak plus mengqashar. Kita dari yang mengqashar dulu ya. Meringkas sholat. Nah, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi dulu sebelum kita mengqashar sholat. Yang pertama, kita dalam perjalanannya bukan maksiat. Misalkan kita mau bersilaturahim dan sebagainya, yang bukan maksiat maka boleh mengqashar. Terus jarak perjalanan kita minimal 16 farsah atau sekitar 85 km. Lalu yang dijamak adalah sholat-sholat yang 4 rakaat seperti duhur, asar, isya. Itu 4 rakaat boleh diqashar menjadi 2. Jadi ketika sholat itu hanya 2 rakaat ya. Rakaat pertama seperti biasa, rakaat kedua tidak tahiyat awal tapi langsung tahiyat akhir karena 2 rakaat saja. Lalu niat mengqashar, ada niat qashar ya. Kalau niat sholat biasa duhur misalkan usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala, usolli fardhul asri lillahi ta'ala. Tapi kalau mengqashar ditambah niat qashron, usolli fardhu dhuhri qashron lillahi ta'ala, usolli fardhul asri qashron lillahi ta'ala, usolli fardhul isya'i qashron lillahi ta'ala, ditambah lafal qashar. Terus tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholat sempurna. Orang sholat qashar bermakmum kepada orang yang sholat biasa, itu tidak boleh ya. Ini persyaratan 5 harus dipenuhi baru kita sah dalam mengqashar sholat. Sebenarnya lebih simpel mengqashar ini daripada menjamak ya. Karena hanya meringkas waktunya di sholat duhur ya, waktunya di duhur hanya yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dengan ditambahkan niat qashar, usolli fardhu dhuhri qashron lillahi ta'ala. Kalau berjamaah juga bisa, imamnya qashron qashron imamalillah. Kalau makmumnya tadi imamnya ya. Kalau makmumnya usolli fardhu dhuhri qashron ma'mumalillahi ta'ala. Itu kalau sama-sama qashar ya. Nah, selanjutnya kita bahas masalah jamak. Jadi jamak saja tanpa qashar. Jadi hanya mengumpulkan 2 sholat, misalkan duhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Ada jamak takdim dan jamak takhir macamnya ya. Kita bahas yang jamak takdim dulu. Berarti jamak takdim itu sholat di awal dulu ya. Jadi kalau jamak tadi harus urut. Kalau sholat duhur asar harus dilakukan waktu sholat duhur dulu. Kita di waktu duhur, terus kita melaksanakan sholat duhur dulu. Misalkan niat jamak di awal ya. Kita pakai niat dulu. Niatnya usolli fardhu dhuhri majmu'an ilal asri lillahi ta'ala. Usolli fardhu dhuhri majmu'an ilal asri lillahi ta'ala. Terus sholat. Harus mualah. Setelah selesai sholat, ini kalau dijamak saja tanpa mengqashar berarti tetap 4 rakaat ya. Sholat duhurnya 4 rakaat. Usolli fardhu dhuhri majmu'an ilal asri lillahi ta'ala 4 rakaat. Setelah selesai sholat duhur, sholat lagi sholat asar. Usolli fardhu dhuhri majmu'an ilaihi dhuhur. Ilaihi dhuhur lillahi ta'ala 4 rakaat juga. Nah, itu jamak yang takdim. Lalu jamak takhir. Kalau jamak takhir kita tambah
tambah syaratnya di waktu yang awal harus berniat akan menjamak. Nanti saya akan niat jamak. Nah, begitu saja cukup. Kita di waktu zuhur, nah nanti mau sholat jamak takhir di waktu asar, maka di waktu zuhur kita sudah harus berniat dulu. Saya nanti akan sholat jamak takhir. Nah, niatnya itu masih di waktu yang awal, masih di waktu zuhur. Jangan sampai tidak cukup waktu itu untuk sholat. Misalkan boleh boleh niat jamak itu 5 menit sebelum waktu zuhur habis, boleh. Nah, itu bedanya ya. Nah, itu kalau jamak saja, hanya mengumpulkan 2 sholat antara zuhur ngasar atau maghrib isya. Lalu kalau digabung bagaimana? Ya jamak ya qashar ya. Misalkan kita dalam perjalanan, kita di waktu zuhur mau menjamak dengan waktu asar sekaligus mengqashar, jamak plus qashar. Jadi niatnya begini, usolli fardhu zuhri majmu'an ilal ngasri qasron lillahi ta'ala. Kita sholat duhur dulu, selesai sholat duhur 2 rakaat. Niatnya usolli fardhu zuhri majmu'an ilal asri qasron lillahi ta'ala. Terus setelah 2 rakaat selesai, salam, kita sholat lagi 2 rakaat lagi. Niatnya usolli fardhul asri majmu'an ilahi zuhur qasron lillahi ta'ala. Usolli fardhul asri majmu'an ilaihi zuhur qasron lillahi ta'ala. Nah, itu 2 rakaat juga. Setelah selesai salam. Nah, itu menjamak dan mengqashar. Jadi terkadang orang hanya mengqashar saja, musafir hanya menjamak saja, terkadang jamak plus qashar, asal memenuhi salah syaratnya. Kalau zuhur dan ngasar ini bisa dijamak, bisa diqashar. Maghrib dan isya ini hanya bisa dijamak ya, karena maghrib tidak bisa diqashar. Jadi ngisanya diqashar juga bisa. Jadi misalkan maghrib usolli fardhul maghribi majmu'an ilal isya'i lillahi ta'ala. Tapi ketika nanti sholat asar, isanya usolli fardhul isya'i majmu'an ilaihil maghrib qasron lillahi ta'ala, itu boleh. Nah, itu sedikit gambaran orang yang dalam perjalanan atau musafir mengqashar sholat, menjamak sholat, dan sekaligus mengqashar menjamak. Mungkin seperti itu saja pembahasan sholat jamak dan qasharnya. Semoga bermanfaat, dan jika ada kekurangan, kesalahan dari saya mohon diingatkan dan saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.